Selamat pagi anak-anak, selamat kembali memulai pembelajaran kita hari ini. Kita sudah masuk ke bab 4. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Baik. Setelah kalian mengerjakan LKS di pekan yang lalu mengenai pembudidayaan tanaman hias, mari kita langsung coba, karena ini udah masuk bulan November juga, kita masuk ke bab berikutnya. Kita akan bicara soal perencanaan usaha pengolahan makanan awetan ya, dari bahan nabati ya. Kita tahu bahwa kita bangsa Indonesia ini punya kekayaan kekayaan sumber daya alam, dan salah satunya dalam bentuk kuliner ya, kuliner atau pengolahan makanan. Nah, sekarang ini masalah pengolahan makanan cukup menjadi sebuah hal yang banyak diminati ya, sebagai sebuah usaha, kewirausahaan, lalu juga sebagai sebuah hobi dan sebagainya ya. Ada orang yang bahkan bisa menjadi food vlogger dan sebagainya ya. Ada juga yang bisa jadi pengusaha berdasarkan bahan makanan ya, pengolahan makanan maksud saya. Nah, di bab ini kita akan bicara pengolahan bahan makanan ya, yang awetan dari bahan nabati ya. Jadi makanan awetan dari bahan nabati dibuat dari sumber daya alam nabati ya, terus sudah melalui proses pengolahan ya. Tapi bukannya karena dibilang makanan awetan bukan berarti makanan ini pakai pakai bahan pengawet, bukan. Tapi maksudnya sudah diolah sehingga tidak begitu mudah untuk langsung membusuk atau berkurang kesegarannya gitu ya. Jadi produk makanan awetan adalah produk makanan yang sudah mengalami proses sehingga mempunyai keawetan yang lebih tinggi. Tidak identik dengan bahan pengawet, karena untuk mengawetkan makanan dan minuman banyak proses yang bisa dilakukan ya. Salah satunya adalah pengemasan ya. Makanan dapat dibagi menjadi makanan kering dan makanan basah. Dikelompokkan juga jadi makanan setengah jadi, makanan jadi dan makanan setengah jadi ya. Makanan jadi adalah makanan yang bisa dapat langsung disajikan. Yang setengah jadi ya kayak mie instan gitu ya, misalnya itu salah satunya ya. Terus kerupuk-kerupuk kering yang kita beli dulu udah jadi kerupuk, tapi nanti untuk dimakan ya dimasak dulu ya. Menurut bahan baku utamanya ada juga bahan makanan yang disebut makanan khas daerah gitu ya. Ada, kalau menurut bahan bakunya dibagi jadi bahan nabati dan bahan hewani ya. Yang tentu saja kamu tahu ya, bahan dasar nabati dan bahan dasar hewani apa bedanya ya. Kalau yang nabati ya dari tumbuh-tumbuhan ya, bahan dasarnya, sementara yang hewani ya daging-dagingan, ikan dan sebagainya ya. Nah, kita bisa pikirkan sendiri apa yang ada di daerah kita. Nah, buku kita menawarkan sebuah contoh untuk materi ini, misalnya membuat minuman dari lidah buaya ya. Bapak sih juga belum pernah minum minuman dari lidah buaya ya. Tapi Bapak punya banyak tanaman lidah buaya di rumah misalnya. Tapi nggak apa-apa. Untuk pembelajaran ini kita coba melihat apa yang diajak sama buku ini untuk kita lakukan ya. Nah, misalnya tentang lidah buaya ini bisa dimanfaatkan, bahwa gelnya juga bisa sebagai minuman kesehatan, datanya bisa menyegarkan, punya efek mendinginkan dan sebagainya ya. Nah, ini bisa kita proses untuk dijadikan minuman. Nah, nanti kan minumannya bisa dikemas. Kalau dikemas nantinya bisa dijual ya, bisa menghasilkan sesuatu yang produktif dan bisa jadi bahan kewirausahaan kita. Nah, misalnya kita juga memikirkan proses produksi misalnya dimulai dengan persiapan
lidah buayanya. Nah, persiapan larutan sirup nanti dibuat jadi buah dan sirup dicampur lalu dikemas ya. Ini adalah pemikirannya tentang pembuatan olahan makanan ini ya. Nah, nanti kalau kita udah bisa membuat sebuah makanan, terus kita bisa kita awetkan, tujuannya apa? Makanan yang kita buat tidak langsung membusuk dan bisa kita jual untuk beberapa waktu, misalnya bisa 1 minggu, kalau pengawetannya baik bisa mungkin sebulan dan sebagainya ya. Kita juga harus tahu makanan apa yang akan kita lakukan dalam proses produksi. Nah, untuk membicarakan bentuk kewirausahaan dengan bahan awetan dari bahan nabati, kita harus punya hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya itu kita bisa sebut unsur biaya produksi, yaitu ada biaya investasi sama biaya produksi. Kalau investasi itu biasanya barang-barang yang tetap ya, misalnya alat sama mesin ya, misalnya wajan, sendok, spatula ya, terus kompor, itu kan adalah investasi alat ya. Kamu mau bikin 10, mau bikin 1, mau bikin 1000, pasti kamu tetap butuh itu. Maka itu yang harus kita pikirkan adalah investasi alat-alat apa yang perlu kita buat. Lalu kita bikin yang kedua yang perlu kita pikirkan adalah biaya tidak tetap ya, itu biaya produksi berdasarkan banyaknya. Misalnya kalau bikin 100 lontong misalnya, kita tentu saja akan beda dengan bikin 10 lontong. Bahan beras yang dibutuhkan mungkin berbeda jumlahnya dan sebagainya. Nah, itu namanya karena biayanya tidak tetap, namanya jumlahnya tidak tetap, kita sebut biaya tidak tetap atau variabel. Sementara ada juga yang biaya tetap, itu yang mesin tadi ya. Kamu mau bikin 10, mau bikin 100, bikin berapa banyak pun ya biayanya kan yang digunakan sama, misalnya jumlah pekerja tiap harinya, ada berapa orang, misalnya di sini listrik, gas pasti ada dan sebagainya ya. Lalu kita perlu juga pikirkan total biayanya setelah biaya variabel dan biaya tetap dijumlahkan, kita tahu jumlah biaya produksi berapa, lalu kita tahu harga pokok produksi ya. Berarti kalau kita bikinnya berapa banyak dengan jumlah segitu, jumlah yang dibuat berapa, nah berarti kita tahu harga pokok produksinya itu satuannya, satuan barang yang akan kita jual berapa. Nah, kita bisa menetapkan harga jual yang memberikan kita tentu saja keuntungan. Tidak mungkin kita melakukan produksi tapi kita menjualnya dengan harga yang merugikan. Kita harus bisa punya perhitungan itu. Lalu kita ada yang namanya penerimaan kotor. Penerimaan kotor itu hasil penjualan kita total berapa. Tapi kita belum mengurangi dengan biaya awal. Nanti penerimaan kotor kita kurangi dengan total biaya pembuatan semua, maka kita dapat angka itulah yang namanya keuntungan ya. Mungkin sederhana, sesimpel ini ya cara berpikirnya, tapi buku ini memberikan pengetahuan. Siapa tahu ada yang belum memikirkan masalah ini dalam berupaya untuk melakukan kegiatan kewirausahaan ya. Jadi kita harus tahu apa itu biaya tetap, apa itu biaya berubah, atau berapa harga pokok satuan, apa itu penerimaan kotor, dan apa itu penerimaan bersih atau keuntungan labanya ya. Jadi kita harus berpikir itu. Nah, pemasaran langsung. Nah, kalau pemasarannya banyak cara sekarang ya. Kamu bisa lihat ya, ada yang memasarkannya melalui secara langsung, bikin kios ya, bikin bikin stand di bazar dan sebagainya ya. Tapi kalau sebenarnya di sini bukunya bilang tahap pertama kita dimulai dengan kenalkan lidah buaya pada teman-teman dekat. Lalu kalau udah bisa diterima, mulailah merambah ke tempat dekat-dekat kita, misalnya di warung. Pertama kan dari ke teman-teman ya.
tetangga, lalu mulai ke warung, ke toko. Nah, yang ketiga, dimanfaatkan sumber teknologi, internet, social network atau sosial media kalian. Lalu lakukan penjualan kreatif. Misalnya di pasar kaget ya, atau di Car Free Day dan sebagainya ya. Nah, itu bisa dilakukan penjualan ya. Nah, hasil kegiatan usaha makanan awetan dari bahan nabati, ya tentu saja yang diharapkan kamu bisa memperoleh keuntungan. Dan ingat, sekarang itu wirausahawan di Indonesia dikatakan sangat sedikit. Nah, makanan olahan seperti ini adalah salah satu kemungkinan kamu bisa melakukan kegiatan produktif ya. Kamu diajarkan untuk salah satu yang bisa menghasilkan adalah pengolahan bahan makanan awetan seperti ini ya. Walaupun contoh yang di sini adalah dalam bentuk minuman ya, minuman lidah buaya. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan dalam proses ini. Yang pasti kita harus tahu dulu apa yang mau kita pasarkan, lalu kita juga tahu hal-hal yang penting dalam proses pemasarannya, hal-hal yang perlu kita pikirkan dalam langkah-langkahnya, hal-hal apa poin-poinnya, misalnya tadi masalah harga, masalah modal dan sebagainya. Nah, silakan nantinya kita pikirkan usaha yang bisa bisa kita buat berdasarkan apa yang ada di sekitar kita ya. Nah, ini adalah materi dari bab 4 yang disampaikan di dalam buku ini. Nah, untuk kali ini, untuk pekan pertama di bulan November ini, minta adalah kalian membuat ringkasan dulu atas apa yang Bapak sampaikan pada saat ini. Seperti biasa, buat catatan atau mind mapping atas apa yang Bapak sampaikan, dan dikirimkan fotonya, foto mind mappingnya ke WhatsApp grup kita. Sambil untuk itu silakan kalian berpikir kira-kira kalau nanti di pekan-pekan mendatang Bapak meminta kalian untuk melakukan sebuah perencanaan pengolahan bahan makanan awetan seperti ini kan seperti contohnya di sini ada minuman lidah buaya. Kira-kira kalian mau bikin apa? Bahkan kalian merencanakan sebuah merek apa, boleh dipikirkan dari sekarang ya. Kira-kira bahan dan alatnya apa, dipikirkan, boleh dibuat coret-coretannya. Jadi nanti minggu depan kalau Bapak tugaskan yang lain, kalian sudah siap ya. Ya, itu aja yang bisa Bapak sampaikan tentang materi hari ini, tidak banyak ya. Silakan disimak dan dimengerti materi bab 4 ini tentang sebuah kegiatan kewirausahaan berbentuk pengawetan makanan olahan ya. Itu juga sebuah peluang usaha yang bisa kita lakukan di masa yang akan datang ya, mungkin di kehidupan kehidupan kamu nanti, dan di dalam kegiatan kamu nanti nggak usah nunggu kerja, bisa sambil sekolah ya, itu kreativitas kamu masing-masing ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Silakan untuk mengerjakan yang Bapak minta. Tetap jaga kesehatan kalian. Terima kasih ya untuk kelas 10 IPA dan 10 IPS yang sudah melaksanakan kegiatan yang Bapak minta, terutama di materi di persoalan peringatan bulan bahasa kemarin. Ya udah, selamat melakukan pembelajaran berikutnya. Bapak ucapkan terima kasih dan jangan lupa absen di kolom komentar ya, seperti biasanya ya. Terima kasih.